Pak Agus, kalau kita melihat menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Herman bahwa ini kebijakannya baik begitu. Apa yang dipersiapkan oleh pemerintah untuk membuat sub Pangkalan itu sebenarnya baik, tetapi apa, implementasi apa yang sebenarnya harus dipersiapkan sebelum ini dilakukan ke masyarakat? Iya, saya menyambung Pak Herman tadi. Memang ini kebijakan, saya selalu katakan di 3 hari ini mulut saya berbusa ngomong ini terus ya. Jadi maksud saya selalu bilang ini kebijakan yang baik. Ya. Karena kita harus mengontrol uang rakyat ini tepat sasaran. Karena yang bermain bukan hanya di penyalur saya, tapi dari hulu sana itu sudah bermain sehingga besar sekali subsidinya itu. Bahkan tadi saya ngobrol sama Pak Satria, ini jangan-jangan rakyat yang itu juga kalau harga tadi 22.000, padahal HET Jakarta berapa 16.500. Ya. Kan besar sekali itu, kalikan saja. Nah, kan artinya rakyat mensubsidi. Nah, terkait dengan tadi kebijakan, itu hanya tinggal komunikasinya. Senin pagi saya berkomunikasi dengan Pak Menteri dan juga Pak Dirut Pertamina. Untuk itu selesaikan sekarang, lakukan operasi pasar, setuju, karena sudah lalu dilakukan operasi pasar sehingga turun semua ngantri, sehingga kemarin atau hari ini sudah aman. Nah maksud saya komunikasi itu menjadi penting. Ini sebuah kebijakan yang menyangkut begitu banyak masyarakat dan dengan level pemahamannya, range-nya besar, pelan-pelan. Ya perlu diatur strateginya. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, atur strateginya, jangan terburu-buru. Yang lalu itu selalu terburu-buru, cepat. Nah ini masih nular ini. Ya supaya jangan juga buat strateginya bagus, di satu persatu. Ini soalnya komunikasinya lewat YouTube. Jarang, saya nggak tahu. Sini banyak lihat nonton YouTube kan, tapi bukan untuk cari informasi, untuk nonton film, nonton macam-macam kan, cerita. Nah jangan di YouTube. Yang pakai orang banyak apa? X misalnya, atau di WA atau pop up menu gitu, atau ngobrol begini itu malah lebih efektif karena rakyat lalu memahami, atau di podcast lah ya, karena kalau tidak nggak tahu. Padahal yang sudah jadi agen itu ada spanduknya di depannya. Saya lihat di Jatinegara di mana ada spanduknya tertulis agennya ini sekarang, ada webnya ya kan untuk didaftarkan. Istri supir saya kemarin cari dapat, terus bawa iktp dapat. Artinya NIK memang menjadi tolok ukur. Dulu waktu My Pertamina kan juga setengah mati, tapi sekarang sudah oke. Sampai orang tidak bisa beli Pertamax, Pertalite, lalu berkelahi kan itu mukul si itu yang ada di YouTube banyak itu. Nah jadi maksud saya komunikasi ini yang baik. Ya jadi kembalikan itu bukan kembalikan, semuanya pengecer. Namanya terserah lah mau nama apa. Yang penting orang cari jalan harganya HET. Yang perlu diwaspadai misalnya DKI Bekasi. DKI itu headnya 16.500, Bekasi 18.500. Nah ini ada lagi nih nanti lobang untuk jualan lempar-lemparan cari keuntungan. Hal-hal semacam ini yang harus diperhatikan. Oke. Itu sih dari saya. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan, mungkinkah nanti kebijakan ini apa kemudian menjadi poin-poin penting yang harus diperhatikan terkait dengan kebijakan ini? Kami akan bahas lebih lanjut pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Pak Satya, kalau misalnya saat ini kita lihat skema tadi kan kebijakannya adalah membuat sub Pangkalan. Apakah bisa dilakukan misalnya ada skema pendistribusian langsung begitu ke masyarakat agar tidak terjadi itu loh Pak, tidak tepat sasaran begitu? Jadi begini, kalau kita melihat rantai pasoknya, kan ini ada 3 lapis nih. Ya kalau kita lihat mulai dari keagenan, pangkalan, pengecer. Rentang kendali yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Pertamina hanya sampai kepada pangkalan. Pangkalan harganya HET itu diatur oleh Pemda. Nah, negara itu mensubsidi 12.500. Dengan asumsi, maksud saya gini, 12.500 itu harga. Jumlah subsidinya itu sekitar 30.000. Tapi tadi Bu Sriatun membayarnya 22.000. Jadi bisa dibayangin Bu Sriatun mensubsidi 10.000. Ya, luar biasa kan Bu. Nah sekarang coba kita kupas lagi. 12.500 sampai dengan pangkalan tergantung HET bervariasi. DKI tadi 16.500, Bekasi ada yang 18.000. Begitu jatuh di pengecer di atas 20.000. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita coba lihat. Agen ya
dengan adanya MAP dan lain sebagainya, kita minta kalau dia misalkan terima 100 tabung, kita minta supaya didistribusikan kepada pangkalan itu harus 100 juga dengan identifikasi yang sudah disepakati di 100 tadi. Kalau ini berdasarkan NIK, berdasarkan MAP tadi, harapannya di tingkat daripada pangkalan ini juga demikian. Ya, tapi yang bisa terjadi, ini ada adunya Pak. Yang 100 di agen tadi mungkin nyampe pangkalan tidak cuma 100. Mungkin cuma 90, berarti masih ada 10 kan? 10 kemana larinya? Dicari ke lubang yang tidak diatur. Yang tidak diatur siapa? Pengecer. Dijuallah ini dari agen menuju kepada pengecer. Karena dia bisa langsung seperti Bu Sriatun punya. Dari 12.500 bisa menjadi berapa Bu? 22.000. Nah itu sebagai salah satu contoh ya. Jadi ini yang mesti nanti kita atur gitu. Di dalam tata kelola saya yakin Pak Bahlil dengan jajarannya memikirkan ini. Ya, bagaimana sekarang mengatur rentang kendali. Nah kenapa ide daripada pengecer itu ditingkatkan menjadi sub daripada pangkalan ya, sub daripada pangkalan. Itu diharapkan ke depannya dia adalah legal. Pengecer bukan saya katakan tidak legal, dia tidak mempunyai izin seperti yang ada di pangkalan. Nah sub pangkalan ini kalau kita bisa legalize, rentang kendalinya masih ada di sini. Oke. Nah harapannya adalah dengan adanya rentang kendali sampai pada sub pangkalan, maka seperti yang terjadi itu lebih bisa dikontrol. Maka kenapa pada waktu beliau mengatakan bahwasanya sudah nanti kita bisa percepat, kira-kira kan begitu. Ini kan sebetulnya kelompok yang mengikuti peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Bagaimana kita berusaha di masalah barang yang berisiko, kan begitu kan. Nah itu ada KLBI-nya. KLBI kita formnya dibantulah oleh pemerintah gimana caranya ini bisa secepatnya bisa lakukan bagi orang yang dari pengecer menuju kepada subpangkalan tadi. Begitu KLBI-nya ada dia register. Ya kan begitu dia register, diharapkan ke depan dia mematuhi kaidah-kaidah yang berjalan antara agen sampai dengan subpangkalan tadi. Nah ini sebetulnya yang mesti kita lihat, karena begini, kenapa ini perlu diatur betul. Karena kalau tidak, ini pasti meledak subsidi kita. Jadi kalau misalkan ini dari agen langsung di bypass kepada pengecer, ya kan pasti akan meledak Pak. Karena demand-nya akan besar. Mereka tidak mengikuti kaidah daripada yang diatur tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Pertamina dengan MAP-nya tadi, jadi tidak berlaku di level sebelah sini. Demand-nya besar, kalau tidak diturutin ini nanti timbul chaos, akhirnya pemerintah dalam hal ini menjaga masyarakatnya kan. Ditambahlah itu, nah begitu ditambah otomatis menjadi over kuota. Maka kenapa pada waktu saya dulu di parlemen, kita itu mengontrol betul Pak, kuota yang ada di setiap kota. Realisasinya bagaimana? Tepat atau tidak? Nah ada di daerah-daerah tertentu yang tahu-tahu meledak. Masa di daerah nelayan Pak, di daerah nelayan yang relatif sebetulnya permintaannya tidak sebesar di darat, bisa ada permintaan gede di sana. Wah itu kita sidak, kita lihat loh, logik atau tidak ini. Misalkan seperti itu. Jadi mekanisme daripada pengawasan itu bisa berlapis, tetapi yang penting komitmennya dulu. Lah umbrella besarnya itu adalah kebijakan tadi. Kita mau menuju kemana? Penerimaan manfaat kan, bukan lagi pada komoditas. Kalau penerima manfaat nanti ya dari mulai agen sampai dengan subagen sudah teridentifikasi. Oke. Nah dengan begitu loophole untuk menyalahgunakan menjadi kecil gitu. Jadi kan loophole-nya hari ini loophole-nya ada di tingkat pengecer lah, kira-kira begitu ya. Karena mereka di luar daripada rentang kendali tadi. Nah, yang penting ini tadi 100 sampai 100. Nah, berarti subsidi langsung, subsidi langsung, kemudian juga nanti bisa langsung tepat sasaran. Ini juga bisa menjadi mitra begitu ya dari pemerintah. Betul. Kita kontrolnya jauh lebih kita mudah legalize. Di legalize nanti ya. Itu yang maksudnya supaya nanti seperti Ibu Sriatun itu tidak usah mensubsidi Bu. Karena Ibu harganya termasuk Ibu orang hebat itu Ibu. Karena Ibu bisa membeli dengan harga yang lebih tinggi daripada yang digariskan oleh pemerintah.